Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inul amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam dan tentunya nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin karena insya Allah materi pada malam hari ini ada di situ. Dan nanti mungkin jika Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan bisa menggunakan fitur di kolom chat atau fitur raise hand. Baik, sebelum memulai, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan dan lancarkan. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Kurniawan. Ya, terima kasih Kak. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kajian tahsin Al-Qur'an modul A ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya di pembahasan mad dua harokat. Nah, sebelum ke materi atau pembahasan yang akan kita bahas, terlebih dahulu saya ingin menyapa Ibu dan Bapak yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Di sini ada Ibu Adisa. Halo Ibu. Ya, nggih, Bapak. Ibu gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak gimana Ya. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya di sini juga sudah ada Bapak Agus. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat juga? Alhamdulillah. Jakarta terang, Pak. Alhamdulillah. Sama di Bandung juga terang. Ya, alhamdulillah itu salah satu nikmat yang Allah berikan ya Ibu Bapak ya. Kita diberikan sehat, kita diberikan nikmat iman juga sehingga kita bisa beraktivitas termasuk juga ibadah. Pada malam hari ini ibadah ilmu ya, mengisi ruh kita dalam keilmuan agama supaya nanti kita bisa mempertanggungjawabkan fisik dan raga kita juga pikiran kita dipakai untuk apa? Tiada lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil nunggu yang lain juga Ibu Bapak ya, kita murojaah dulu dan saya akan share ya materi yang akan dibahas ya pada malam hari ini seperti biasa ya. Itu masih di Tasid modul A ya, terkait mad tabi'i atau mad panjang dua harokat ya. Baik, seperti yang sudah terlihat di layar handphone ataupun layar laptop Ibu dan Bapak ya. Kemarin kita sudah menuntaskan tanda-tanda dari panjang dua harokat dengan rumus yang sudah kita pelajari bersama ya Bapak. Nah, kita akan murojaah dulu ya, murojaah sedikit ya terkait rumusnya ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak masih hafal dengan rumus
tanda 2 harokat dengan angka rumus cepat. Coba Ibu Bapak, rumusnya gimana Bu? Pak? 322. 322, Nah, Pak. betul. 322. Saya tulis di sini ya. Jadi rumusnya yaitu 322. Nah, ya, 322. Baik. Yang pertama 322, terus selanjutnya apa tiganya itu, Ibu Bapak? Ya, alif. Apa? Fathah, fathah. Fatah, ya, fatah. Lalu duanya Doma. Oh, kasroh dulu. Kasroh. Lalu dua terakhir baru Doma. doma. Ya, ya. Lalu tadi disebutkan fatah ya, jadi fatahnya 3 kali ya. Ya. Sini fatah, fatah, fatah. Ya, kasrohnya 2 kali, kasroh, kasroh, dan domanya 2 kali juga, doma, doma. Nah, baru sekarang kita sebutkan tanda fatah 3 itu apa aja Ibu Bapak? Fatkah ketemu alif. Ya, kita Fat apa Pak Agus? Fatah ketemu? alif. Ya, di sini ya, fatah kegedean. Saya perkecil dulu, ya. Ini fatah bertemu Alif. alif. Lalu apa lagi, Pak? Fatkah ketemu alif bengkok. Fatah bertemu alif bengkok. Iya. Lalu apa lagi? Fatkah berdiri. Ya, fatah berdiri. Sekarang Ibu Adisa. Kalau fatah itu apa aja, Bu? kasroh. Kah? Fatah kasroh, Kasroh. maaf. Fatah kasroh. Ya, kasroh. eh kasroh alif terbalik. Al, Kasroh bertemu. alif terbalik. Alif Nah, ya terbalik. bisa. Oh, terbalik. Ya. Bukan alif terbalik, mungkin kasroh berdiri mungkin, Bu ya. Kasroh. Ya, Ya, betul. kasroh Dan ya berdiri. mati. Lalu ini yang pertama apa? Kasroh bertemu apa? Ya mati. Iya, betul. Ya, Sukun. mati. Tuh, Ya. atau ya sukun. Lalu terakhir ke Pak Agus lagi. Ya, kan ini baru berdua. Domanya doma, 2 kali doma itu doma apa aja, Pak? Doma ketemu wawu. Ya, wawunya bertanda apa? Mati. Ya, mati. Dan satu lagi? Doma terbalik. Iya, betul. Doma terbalik. Ya. Jadi rumusnya 322, fatah kasroh doma, fatah fatah fatah, kasroh kasroh, doma doma. Fatah bertemu alif, fatah bertemu alif bengkok, fatah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Lalu doma bertemu sukun dan doma terbalik. Kemarin kita juga sudah belajar mencontoh-contohkannya dan juga latihannya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan coba ya, coba dengan apa namanya ya, polanya. Nah, polanya coba, mudah-mudahan ibu bapak masih ingat ya. Saya scroll dulu ke belakang supaya untuk memudahkan dalam mengingat ya. Nah, kita belajar pola, nanti kita terapkan dari sini aja ya. Coba ibu masih ingat nggak Bu polanya? Coba dibaca Bu. Anak, auluna. Ya, salah. Lupa nada kayaknya ya, lupa nada ya. Nah, Ya, nah, lupa nah, nanya. nah, 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 kayak gitu Bu. Oke, coba lagi Pak Ustadz. Ya, Ana auluna. Ina aini una. sekali lagi Bu. Ana auluna. Ina aini una. Iya, sip. Alhamdulillah, akhirnya ingat juga ya.
Sekarang ke Pak Agus. Pak Agus huruf sya bagus. Halo Pak Agus. Yang 14 itu. Ya. Coba polanya bagus. Sana sana saununa sina sina saini suna. Saya lagi. Sana sana saununa sina sina saini suna. Ya. Ke Ibu Adisa lagi. Sekarang coba Bu huruf so nih yang vokalnya O nih. Sona sona soununa. Sina sina soini suna. Ya, 2 kali juga Bu bacanya ya. Oh, 2 kali. Yes. Hmm. Sona sona soununa. Sina sina soini suna. Iya, alhamdulillah. Sekarang ke Pak Agus. Pak Agus huruf ko Pak Agus. Kona kona kaununa kina kina koini kuna. Kona kona kaununa kina kina koini kuna. Iya, sip. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita praktek Al-Fatihah ya. Kenapa Al-Fatihah selalu kita praktekkan di awal kajian? Karena ini sebagai patokan ya, karena Al-Fatihah ini kita praktekkan dalam sholat itu minimal 17 kali dalam sehari ya. Terlebih kalau kita biasa dengan sholat sunnah berarti lebih dari 17 kali ya. Maka harus benar-benar tepat cara membaca Al-Quran di surah Al-Fatihahnya ya. Kita terapkan pola yang tadi ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya pakai pola terus ya. Supaya panjang mad 2 harokatnya itu tepat, tidak kepanjangan, tidak kependekan ya. Saya ingin coba pola masukkan ke Al-Fatihah dari Pak Agus dulu. Halo Pak Agus. Ya Pak. Coba polanya dulu bana-bana 2 kali, baru masukkan ke surat Al-Fatihah. Bacanya bana-bana nih Pak. Bingung ya? Nah, yang ini Pak, coba. Bana bana paununa pina pina paini puna. Bana paununa pina pina paini puna. Nah, masukkan ke Al-Fatihah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kepanjangan Pak. Bana-bana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Pak ya. Jadi seperti itu, Pak ya. Jadi di sini tadi saya koreksi terkait panjang madnya, hati-hati. Kadang membaca seperti dulu itu Bismillah ya. Bismillahirrahman. Kadang pas panjangnya, kadang kependekan. Maka kita kasih pola supaya panjang mad 2 harokatnya terpola dengan baik, tidak kepanjangan. Ya. Tip, selanjutnya ke Ibu Adisa. Monggo Ibu baca polanya dulu ya.
Bana bana baununa bina bina baini buna bana bana baununa bina bina baini buna. Iya, sip. Masukkan ke Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Ibu sudah tepat ya memasukkan pola ke surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa konsisten, istiqomah ya ketika nanti memang di dalam sholat ya. Baik, baik. Kita lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya. Kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, ya, baik. Kita akan belajar di sini ya. Murajuk juga. Kemarin kita sampai di sini ya, latihan baca dan mewakafkan pada fathah tanwin ya. Baik, sambil memurojaah ya, kita baca dulu. Catatan termasuk mad dua harokat apabila fathah tanwin di akhir bacaan, hukum bacanya dibaca mad aiwad ya. Jadi di sini kalau Bapak menemukan ataupun Ibu ada fathah tanwin, lalu ketika waqaf maka dia jadi panjang dua harokat ya, jadi dua harokat, tidak boleh dibaca tanwinnya. Itu dalam kondisi waqaf atau berhenti. Namun dalam kondisi waqsol atau menyambung, maka ini kita harus mengikuti sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dibaca tanwinnya ataupun dimasukkan ke huruf yang lain ya. Baik, Ibu Bapak, sekarang kita akan praktek ya. Rumusnya 112. Nah, 112. Dibaca 1 lalu 2 kali ya, sambungkan. Baik, sebelum itu saya bimbing dulu 1 kali semua bacaan di sini ya. Setelah itu baru kita cek bacaannya masing-masing ya. Silakan Ibu dan Bapak dinyalakan saja mikrofonnya. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha maktasabat. Silakan. Wa 'alaiha maktasabat. Tashtaru bi ayati samana. Tastaru bi ayati samana. Iya, sip ya. Satu kali. Sekarang kita coba 2 kali ya. Maksudnya dibaca sambung. Wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati samana. Silakan. Wa 'alaiha maktasabat tastaru bi ayati samana. Iya, sip ya.
Kita cek per orang dulu. Dari Pak Agus dulu. Baca Pak Agus satu-satu dulu ya. Yang ini Ya. dulu. Wa 'alaiha maktasabat Hmm. tastaru bi ayati samana. Iya, sekarang sambung, Pak. Wa 'alaiha maktasabat tastaru bi ayati samana. Nah, di sini sedikit koreksi saya ya. Di kalimat bi, Pak ya. Di sini di bi, bi-nya tidak panjang. Tadi secara tidak sengaja Bapak memanjangkan bi-nya ya. Coba Pak, sekali lagi Pak. Dari sini lagi ya. Wa 'alaiha maktasabat tastaru bi ayati samana. Iya, sih. Sekarang Ibu Adisa, coba Bu sama. Satu kali dulu Bu ya, satu-satu dulu. Saya perbesar supaya lebih mudah. Wa 'alaiha maktasabat. Terus, bentar, saya geser dulu. Tashtaru bi ayati samana. Ah, hati-hati Bu ya, T-nya di sini dibaca panjang ya. Ada kasroh bertemu ya sukun. Ya. Oh, diulang Pak Ustadz. Ulang ya. Tashtaru bi ayati samana. Iya, sip. Sekarang sambung Bu ya. Coba. Wa 'alaiha maktasabat Masih Ibu Pak, masih. tastaru bi Gantian Ya, Pak, gantian Pak. Ya. Wa ya. 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati samana. Ah, T-nya masih kebaca pendek, Bu. T-nya dipanjangkan. Biayati samana. Diulang, Bu ya. Wa 'alaiha maktasabat tashtaru bi ayati samana. Iya, sip ya. Gitu ya. Jadi prakteknya seperti itu. Prakteknya seperti itu. Nah, selanjutnya kita baris yang kedua ya. Baris yang kedua, saya contohkan dulu. Silakan mikrofonnya dinyalain semuanya dulu ya. Wa idza qila lahum aminu. Silakan. Satu, dua, tiga. wa Wa idza idza qila lahum aminu Ya. aminu Wadkhulul baba sujjada. wa wadkhulul baba sujata. Ya. Di sini ada tambahan sedikit, Ibu Bapak ya. Di sini ada wadkhulu, ada domah bertemu wau. Nah, kalau Bapak bertemu ada domah bertemu wau tapi tanpa tanda sukun ya, si wawunya tidak ada tanda sukunnya ya, maka abaikan ya. Jadi suaranya masuk ke yang sukun di depannya ya. Jadi wadkhulul. Nah, jadi pendek ya, tidak dibaca panjang. Karena apa? Karena tidak adanya tanda sukun di huruf waw, sehingga diabaikan wawunya, alifnya ini diabaikan, langsung masuk ke tanda sukun ini suaranya. Wadkhulul baba sujjada, begitu ya. Baik. Saya contohkan sekarang dengan sambung ya. Wa idza qila lahum aminu wadkhulul baba sujjada. Silakan sama-sama semuanya dinyalain mikrofonnya. Satu, dua, tiga. Wa idza qila lahum aminu wa qulul baba sujata. Iya, sip. Kita cek per orang ya, Ibu Bapak.
Di sini juga baru bergabung ada Ibu Tanti. Halo Ibu. Ya, Ustadz. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu menyimak barusan, Bu? Ya, Ustadz baru gabung. Ya. Ya, sekarang coba Ibu baca satu kotak dulu ya. Yang ini Bu ya, silakan. Wa wa iza qila lahum amin. Nah, selanjutnya yang ini Bu ya. Wad wadkhulul baba sujada. Nah, yang ini tidak panjang Bu ya, pendek. Ba- Wad wadkhulul baba sujada. Ya, sekarang sambung Bu dua kata yang tadi semuanya satu baris ya. Wa iza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. Ya, sip. Selanjutnya ke Ibu Adisa. Monggo Bu, yang ini dulu ya. Ustaz, Pak Ustaz. Ya, Bapak Agus dulu boleh Pak? Ada ada Saria saya berusaha aja Bu ya. Silakan. wa iza qila lahum aminu Hmm. wadkhulul baba sujada. Ya, sekarang coba sambung Bu ya. Wa iza qila lahum aminu wadkhulul baba sujada. Ya, selanjutnya Bapak Agus, mangga. Yang ini Pak. Wa idza qila lahum aminu. Nah, hati-hati Pak, di ki-nya ya. Di ki-nya panjang Pak, ada kasroh bertemu ya sukun ya. Wa idza qila lahum aminu. Ya, bagus. Selanjutnya. Wadkhulul baba sujada. Ya, langsung kita baca satu kalimat Pak. Wa Sambung. idza wa idza qila lahum aminu. Lagi-lagi di sini ki-nya Pak. Panjangkan ya. Wa idza qila lahum amanu wa Maaf. taqulul Aminu, bukan amanu. Astagfirullahaladzim. Wa idza qila lahum aminu wa taqulul baba sujada. Ya, sip. Alhamdulillah. Baik, Ibu dan Bapak, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada yang bergabung juga. Ibu Ratna Dewi. Halo Ibu. Halo. Halo Pak. Ya, Ibu gimana kabarnya? Sehat? Hmm, Mau nyimak aja dulu ya Pak. Oh, baik Ibu. Capek Pak. Ya, mudah-mudahan lekas sembuh kembali Ibu ya. Silakan ya disimak ya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya Ibu Bapak ke kolom yang ketiga ya. Kita baca sebelah kanannya dulu. Saya sekali nanti semuanya mengikuti, dinyalakan mikrofonnya kalau yang mau mengikuti ya, silakan. Allahu yastahzi'u bihim. Silakan semuanya nyalakan mikrofonnya. 1, 2, 3. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, hati-hati di sini yastahzi'u, U-nya pendek ya. Yastahzi'u bihim ya. Diulang sekali lagi semuanya. 1, 2, 3. Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Silakan. Wa yamudu Fi tughyanihim. Ya. Kita sambung ya Ibu Bapak ya.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Silakan semuanya. Allahu yastahzi'u yastahzi'u bihim bihim wa wa yamudduhum yamudduhum fi fi tughyanihim. tughyanihim. Iya, sih. Kita coba dari Pak Agus. Halo, Pak. Ya, Pak. Silakan dibaca. Allahum yastahzi'u bihim. Nah, U-nya pendek, Pak ya. Di sini U-nya tidak panjang. Allahu yastahzi'u bihim. Hmm, Sebelahnya terus? ya, Ya. wa yamutuhum fi du'yanihim. Nah, waya, ya, yang pertama pendek, Pak ya. Yang ini tadi baca panjang. Wa yamutuhum fi tu'yanihim. Nah, sekarang panjangnya malah pindah ke huruf dal. Ya, tetap ini semuanya pendek. Cuman panjang di V dan di ya. Ya. Wa yamuduhum fi Berapa? Masih, Pak. Wayamud. Tasdidkan dulu suaranya. Wayamudduhum fi tugyanihim. Coba, Pak. wa yamutuhum fi du'yanihim. Ya, sip, bagus. Kita baca semuanya, Pak. Silakan. Allahu yastahyi'u bihim wa yamutuhum fi du'yanihim. Ya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Ibu Tanti. Halo, Ibu. Ya Ustaz. Ya, silakan dibaca, Bu ya. Allahu yastahzi'u bihim. Hati-hati U-nya di sini tetap pendek, Bu ya. Diulang. Allahu yastahzi'u bihim Ya, selanjutnya. wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya, sekarang sambung, Bu. Silakan. Allahu yastahzi'u Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya, sip. Selanjutnya Ibu Adisa. Silakan. Allahu yastahzi'u bihim Hmm. wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Ya, sip. Bagus. Sudah semuanya ya. Nah, sekarang kolom selanjutnya ya. Saya tidak akan contohkan, kita coba explore ya. Kita langsung ke Ibu Adisa, Bu ya. Halo Ibu. Yes, Monggo Bu, dibaca ya. yes. Wa idza laqul ladzina amanu Hmm. haitsu syi'tum ragoda. Ya, sambung Bu. Wa idza laqul ladzina amanu haitsu syi'tum ragoda. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Selanjutnya sekarang Pak Agus. Halo Pak. Ya, Pak. Ya, coba explore Pak, yang warna hijau Pak ya. Wa idza qol maaf. Wa idza qalau ila sayatinihim Hmm. asrota aina
Nah, hati-hati ro-nya tetap pendek, Pak ya. Asrota aina. Nah, ta-nya juga pendek, Pak. Asrota aina. Ya, sip. Sekarang coba Bapak sambungkan dengan kalimat yang awal ya. Wa ida qalau ila sayatinihim ngasrota aina. Iya, sip. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Tanti. Silakan Bu. Yang terakhir warna pink, Bu ya. Halo Ibu, Bu Tanti. Maro Fa ya fama robihat tijaratuhum Ya, lanjut. alalazina tolamu rijza Ya, sekarang sambung Bu ya. fama robihat tijaratuhum alalazina tolamu rijza. Hati-hati Bu, di sini naknya tadi Ibu kebaca panjang ya, tetap pendek. Diulang sekali lagi. Fama fama robihat tijaratuhum alal lazina dolamu murija. Sekarang la-nya Bu ya, la-nya kebaca panjang juga. La-nya pendek juga Bu ya. Fama fama robihat tijaratuhum alal lazina dolamu Iya, rizza. Tip, alhamdulillah Bu ya. Dibaca dengan sangat baik. Baik, semuanya sudah mempraktekkan dengan sangat baik terkait baca waqaf pada fathah tanwin ya. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Baik. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, ke pengecualian fathah tanwin yang berada di huruf ta marbutoh. Nah, ini namanya Ibu ya, Bapak ya, ini ta marbutoh ya namanya. Jadi ini namanya ta marbutoh gitu. Ta marbutoh ini ta yang menunjukkan jenis ya. Jadi ta yang menunjukkan jenis perempuan ya. Jenis perempuan. Ya. Jadi ta ini yang menandai bahwa kalimat tersebut jenis perempuan, ta marbutoh. Jadi ta itu terbagi dua, Ibu Bapak ya. Ada ta marbutoh yang bentuknya seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, ya. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Penulisan untuk yang ini ya, Ibu Bapak ya, itu ketika sambung dengan huruf sebelumnya. Penulisannya ya bersambung, tapi kalau yang ini terpisah. Seperti huruf dal ya, huruf ro, huruf zai, huruf zal, huruf wawu, itu ketika bertemu dengan huruf ta, dia penulisannya seperti ini. Ya. Jadi ini namanya ta marbutoh, ta yang tertutup, ya, ta bulat gitu. Ada lagi satu lagi ta maftuhah. Ya, namanya. Ya, ada lagi namanya ta maaf. Saya ulang, ta maftuhah. Tuhah, ya. Ini bentuknya seperti yang sudah kita ketahui, yaitu seperti ini. Ya, itu namanya ta maftuhah. Nah, kalau yang ini ta marbutoh, ya. Jadi pengecualian fathah tanwin yang berada di huruf ta marbutoh berarti berbicara ta yang ini, ibu-ibu dan bapak ya, bukan berbicara yang ini, ya. Jadi ta yang ini tidak dibaca. Nah, ya, jadi ketika kita bertemu pada fathah tanwin
yang berada di huruf ta marbutoh maka tidak dibaca panjang ya. Tidak dibaca panjang. Karena bukan termasuk mad iwad ya. Terus gimana dong cara bacanya? Maka cara bahasanya di sini dengan disukunkan Ibu Bapak ya. Jadi taknya nanti dirubah ya jadi tak sukun gitu ya. Ini berubah tak sukun. Dan pengucapannya juga berubah. Bukan hanya disukunkan harokatnya, tapi suaranya juga berubah menjadi suara H besar ya. Ini kan H besar. Nah, yang tanpa titik ya. Atau suara H besar berbeda-beda bentuk ya. Gitu, tapi H besar ya. Jadi pertama ya. Pertama, ketika Bapak ataupun Ibu bertemu dengan tak yang ini, maka sukunkan ya. Sukunkan huruf taknya. Nah, sukunkan, setelah itu rubah ke suara huruf H ya. Ini suaranya H. Gitu ya. Karena ini bukan bagian dari mad iwad ya, gitu. Contoh di sini ya. Ibu dan Bapak bisa lihat di sini contohnya. Ya, saya perbesar dulu. La tasma'u fiha lagiyatan. Nah, ini secara tulisan seperti itu ya kalau kita dibaca akhirnya. Lagiyatan. Tapi kalau kita memang berhenti, maka jangan dibaca tanwinnya. Ya, jangan dibaca tanwinnya, tapi sukunkan dan rubah ke suara H. Ya. La tasma'u fiha lagiyah. Nah, gitu ya. La tasma'u fiha lagiyah. Coba sama-sama semuanya nyalakan mikrofonnya. 1, 2, 3. La Tas tasma'u mau fiha lagi ya. iya. Nah, seperti itu, Bu ya. Lanjut. Nah, di sini bagian keduanya saya contohkan lagi. Tasla naran hamiyah. Silakan. Tas Alamiah. Lalu selanjutnya alaikum hafazah. Silakan. Alaikum hafazah. Hafazah ya. Baik. Ya, kita coba cek sama-sama per orang dulu ya, supaya bisa semua sama-sama ya. Dari mulai Ibu Adisa, silakan paling atas Bu. La tasma'u fiha lagiyah. Ya, selanjutnya Bapak Agus, baca kalimat yang sama, Pak. La tas mau fiha lagiyah. Nah, hati-hati Pak, latas mau di sini tidak panjang, tetap pendek, Pak ya. La tas mau fiha lagiyah. Ya, lebih baik, Pak ya, meskipun ada sedikit, tapi nanti juga insya Allah bisa ya. Selanjutnya, Ibu Tanti, silakan. La tasma'u fiha lagiyah. Hati-hati ini la-nya panjang, Bu ya, 2 harakat. La 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 tas la tasma'u fiha lagiyah. Ya, sip, alhamdulillah. Ibu Ratna mau coba baca juga? Ya, Pak Ustaz. Ya, La silakan. la tasma'u fiha lagiyah. Iya, sip, alhamdulillah. Lanjut ke Bapak Agus. Silakan Pak, baca juga yang kedua. Tas la naron hamiyah. Hati-hati Pak, naknya di sini panjang ya. Tas la naron hamiyah.
Udah benar hak Pak, bukan ho Pak. Oh, astagfirullah. Tas la naron hamiyah. Ya, selanjutnya Ibu Tanti, mangga. Tasla naron hamiyah. Selanjutnya Ibu Ratna, silakan kalau mau baca juga. Tasla naran hamiyah. Nah, selanjutnya Ibu Adisa, silakan. Tasla naron hamiyah. Iya, sip. Semuanya sudah ya. Contoh terakhir ya. Silakan ke Ibu Tanti duluan. Alaikum hafadho. Nah, hati-hati tidak panjang lo-nya Bu ya. Karena di sini lo-nya tidak ada alifnya ya. Jadi pendek. Hafazah. Ya, diulang Bu ya. Alaikum hafadho. Ya, sip. Silakan Ibu Ratna. Alaikum hafadho. Sip. Selanjutnya Bu Adisa. Halo Bu Adisa. Ya. Ini maaf Ustaz. Alaikum hafazah. Ya, Pak Agus. Alaikum kafado. Iya, sip. Alhamdulillah. Semuanya mempraktikkan dengan sangat baik ya. Jadi, intinya di sini termasuk pengecualian pada fathah tanwin ketika berada pada tak marbutoh, maka tidak dipanjangkan dua harokat seperti di materi yang ini ya, tidak dipanjangkan. Tapi harus dipendekkan, bahkan disukunkan dan suaranya menjadi suara huruf H besar gitu ya. Baik. Kita lanjutkan Ibu Bapak ya. Nah, di sini ya, latihan baca dan wakafkan catatan yang pertama. Ya, bisa dilihat sama Ibu Bapak ya, saya akan bacakan. Mad yang terdapat di huruf H, nah ya, ini namanya, ya huruf H ini namanya H domir, saya tulis ya. Namanya, sebentar Bu ya, supaya tidak salah nulis saya. Jadi namanya hak bomir ya Ibu Bapak ya. Jadi di sini namanya hak domir. Hak bomir. Nah ya. Jadi ini namanya hak bomir ya. Apa hak bomir ini? Hak kata ganti orang kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ibu atau bapak menemukan ada terdapat huruf hadomir ya, kan hadomir ini biasanya harokatnya itu ya, nah hadomir itu harokatnya itu masuk ke beberapa tanda ya, ada kemasuk domah terbalik ya, masuk ke kasroh berdiri ya. Jadi huruf H yang ini ya kadang domah terbalik atau kadang kasroh berdiri gitu. Jadi dua tanda ini ya, dua tanda ini. Nah, jadi di sini sebutkan lagi ya. Catatan 1, mad yang terdapat di huruf H domir, ini penulisannya bisa dua, bisa seperti ini ya, atau bisa juga seperti ini, Ibu ya. Nah, gitu ya. Baik. Dibaca panjang apabila dalam keadaan wasol. Nah, Ibu Bapak ya. Jadi ini dibaca panjang kalau wasol. Nah, ya jadi dibaca panjang kalau wasol. Apa wasol itu maksudnya? Meneruskan bacaan. Jadi tidak berhenti alias disambung ya Ibu Bapak ya. Jadi ketika
huruf H ini ada madnya atau berharokat dhammah terbalik dan kasroh berdiri, maka ketika wasol atau basaannya menyambung, itu tetap panjang, tidak ada perubahan, ya, panjang 2 harokat. Nah, maka hukum bacanya disebut oleh para ulama ilmu tajwid mad silah qasirah, ya, mad silah qasirah. Sedangkan ketika waqaf atau menghentikan bacaan, baik itu bacaannya karena nafasnya habis ataupun karena akhir ayat, ya, maka tidak dibaca panjang melainkan disukunkan saja. Jadi praktiknya seperti tadi tak, ya. Seperti tadi tak marbutoh, ketika berhenti disukunkan, ya, jadi suara huruf H asli gitu, ya. Jadi catatan pertama, ketika ibu berhadapan dengan H, ya, H dhamir, ya, berharokat dhammah terbalik atau kasroh berdiri, ya. Yang ini, ya, dhammah terbalik atau kasroh berdiri, maka pengucapannya itu tetap dipanjangkan, kecuali kalau waqaf. Nah, kalau waqaf atau menghentikan bacaan tidak dibaca panjang, melainkan disukunkan. Nah, jadi penekanannya ini, ya. Mudahnya seperti ini, Bapak, ya. Jadi dibaca mad, ya, ketika hal tersebut dhammah terbalik atau kasroh berdiri, ya. Ini kadang juga seperti ini atau atau seperti ini. Nah, gitu, ya. Itu dibaca mad, madnya dibaca 2 harokat. Tapi kalau dibaca sukun, ya, ini ke dalam keadaan sambung, ya. Sambung. Nah, tapi dalam kondisi sukun, nah, dibaca sukun, huruf yang H ini dalam kondisi waqaf. Nah, dalam kondisi waqaf dibaca sukun. Jadi hanya itu dirubah jadi sukun, ya. Jadi catatannya gampang. Kalau disambung untuk H ini, maka 2 harokat. Kalau berhenti, ya, atau suku dibaca sukun. Gitu. Itu catatan pertama, Ibu, ya. Bapak. Nah, catatan yang kedua, ini yang tadi nih. Huruf tak marbutoh dibaca tak apabila dalam keadaan wasal atau meneruskan bacaan. Sedangkan ketika waqaf menghentikan bacaan tidak dibaca tak, melainkan dibaca hak sukun. Nah, ini sudah kita praktekkan barusan, ya, tadi, ya, untuk tak marbutoh. Jadi untuk tak marbutoh ini dibaca tak kalau sambung, ya. Tapi kalau dibaca sukun, ya, taknya, jadi dibaca waqaf itu kalau taknya sukun, nah, sukun, maka ini waqaf. Waqaf. Nah, gitu, Ibu Bapak, ya. Seperti itu, ya. Nah, contoh, ya. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh. Rumusnya prakteknya sama kayak tadi, 112, ya. Sekarang mau kita tilawah jama'i dulu, baru nanti kita coba praktek munfarid, ya, seorang-seorang. Baik, kita baca yang ini. Kita baca waqaf, Ibu Bapak, ya. Kita baca waqaf, jadi ininya disukunkan, ya, disukunkan. Saya kasih ganti warnanya supaya tidak keliru. Nah, ini disukunkan, ya. Baik, nanti ketika baca, Ibu Bapak semuanya dinyalakan mikrofonnya, ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Silakan, 1, 2, 3. Sama-sama. Huwa fi Ya, sip. Khaffat mawazinu. Silakan. Kafat mawazinu. Ya, sip. Lanjut, ya.
Wadzalika dinul qayyimah. Silakan. Wadzalika ذلك dinul دين qayyim. القيمة Hmm. Lalu selanjutnya adraka mahiyah. Ini masukunnya udah asli ya. Adraka أدراك iya. ما هي Ya, sip. Lanjut lagi. Narun hamiyah. نار حامية Hmm. Anhum waradu'an. Silakan. Anhum أنهم ورضوا Nah, di sini hanya tetap dibaca Bu ya, suaranya ngalir. An an ya. Anhum waradu'an ya. Jadi ada suara ngalir. Diulang sama-sama semuanya. 1 2 3. أنهم anhum ورضوا waradu'an. Ya, sip. Lanjut ke contoh berikutnya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Silakan. Hatta حتى ta'tiyahum تأتيهم البينة bayyinah. Ya, sip. Ya'maluna lah. يعملون Sip. Sanad'uz zabaniyah. سند الزبانية Zabaniyah. Ya. Selanjutnya dzalika liman khasyiya rabbah. Zalika ذلك liman لمن khashiya خشي rabbah. ربه Hmm? Terakhir, hal ataka haditsul ghasyiyah. Hatta حديث hadithul الغاشية ghasiyah. Ya, maaf. Rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Rabbuhu ربه maka فأكرمه ramahu ونعمه Ya, sip ya. Nah, saya sudah beri harokat tambahan ya. Di sini dengan tanda sukun, mudah-mudahan ibu-ibu semua dan juga bapak bisa membacanya dengan baik ya. Kita akan praktek secara munfarid atau per orang. Di sini sudah ada yang bergabung lagi, yaitu Ibu Rani. Halo Ibu. Halo Ustadz, maaf Nah, baru bisa bergabung. ya nggak apa-apa Ibu. Gimana Ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya Bu. Silakan Ya menyimak Ustadz. dulu ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Baik. Kita mulai dari atas kembali ya. Dari mulai Ibu Adisa dulu. Silakan Bu, dibaca baris pertama. فهو في عيشة راضية Mm-mm. خفت موازينه Ya. Nah, sekarang ketika disambung, Bu ya, harokat yang ada di sini ya, di sini, jadi hidup lagi dibaca karena nyambung dengan kalimat selanjutnya ya. Silakan Bu. فهو في عيشة راضية خفت موازينه Ya, sip, bagus ya. Alhamdulillah, barakallah. Selanjutnya Pak Agus. Silakan. Wadhalika dinul kai kai Huruf kai apa? Qayyimah. wadhalika dinul kai koi
mah. Ya, di-nya apa panjangkan Pak ya? Di-nya panjangkan di sini. Wadalika dinul kaimah. Maaf Pak, Oh, pakai kelipet-lipet vokal nggak Pak? lidahnya. Lidahnya ya Lidah. agak Pak. Apa Pak? Namanya juga belajar Pak. Sekali lagi Pak. Wadalika dinul kaimah. Huruf ko Pak. Ko. Oh iya. Qayyimah. Wadalika dinul qaimah. Ya, sip. Alhamdulillah. Ya, ke contoh selanjutnya Pak ya. Maaf. Silakan. Atroka mahiyah. Kaknya hati-hati Pak. Tidak panjang kaknya ya. Atroka mahiyah. Yang panjang ro-nya Pak. Ada patah berdiri. Atroka mahiyah. Ya, sip. Sekarang sambung Pak. Silakan. Nanti kalau disambung, ini hidup lagi Pak ya. Yang ini ya. Iya Dibaca Pak. harokat ininya. Ya, silakan. Wadalika dinul koizimati atroka mahiyah. Ya. Coba Pak sekali lagi tadi ti-nya ini tadi kebaca panjang tetap pendek Pak ya. Wadalika dinul Ko Pak, kayyimati. ko. Bukan kak ko. Qayyimati. Wadalika dinul kafi qayyimati atroka mahiyah. Adro. Ro-nya yang panjang Pak, bukan kaknya. Wadalika dinul qayyimati atroka mahiyah. Ya, sip. Alhamdulillah. Selanjutnya ke Ibu Tanti. Silakan Bu. Sekarang yang ketiga Bu ya. Narun hamiyah. Hmm. Ana hum waradu. Ana hum waradu an Ya, sip. Bagus. Sambung Bu ya. Sekarang bentar. Silakan. narun hamiyatun ana hum waradu ana. Ya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ibu Ratna mau membaca juga atau mau menyimak aja? Mau Pak Ustadz, mau baca Pak Oh, Ustadz. silakan Bu ya. Hatta tahtiyahumul bayinah. Hmm. Ya maluna lah. Ya, sekarang sambungkan Bu ya. Silakan. Hatta ta hatta ta'tiyahumul bayyinatul ya'maluna lah. Nah, di sini tu'nya Ibu ya, hati-hati tetap pendek tu'nya. Ta'tiyahumul bayyinatu ya'maluna lah. Bayyinatu ya, sambung dan tidak panjang ya. Diulang Bu. Hatta ta'tiyahumul bayyinatu ya'maluna lah. Ya, sip, lumayan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, Ibu Rani, halo. Ya Ustadz. Ya, baik, Ibu barusan menyimak Bu ya. Iya. Jadi di sini ya, intinya tak yang ini ketika dia berhenti disukunkan, saya sudah beri tanda sukun, ketika berhenti dan suaranya berubah jadi suara H, bukan lagi suara ta tapi suara H ya. Seperti yang tadi udah peserta yang lain atau ibu-ibu dan bapak yang lain membacakan semuanya suaranya menjadi suara H ya. Silakan Bu. Iya. Sanad'u zabaniyah. Lanjut.
Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, selanjutnya disambung Bu ya. Tapi dengan catatan yang tadi waqaf disukunkan, ini jadi hidup lagi kalau nyambung ya. Kalau nyambung dengan kalimat di depannya, tak yang ini jadi hidup lagi, dibaca lagi ya. Silakan. Sanad'u zabaniyata dzalika ulang Ustaz. Baik, silakan. Sanad'u zabaniyata dzalika liman khasyiya rabbah. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, di sini semuanya sudah membacakan, Ibu Bapak ya, semuanya sudah membacakan. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi di sini kita baca sama-sama kembali ya, karena ini yang paling panjang. Silakan nanti nyalakan mikrofonnya ya. Ya, 1, 2, 3, silakan. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Lalu Rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. iya sih. Selanjutnya disambung ya, tapi harokat di huruf T ya, itu jadi hidup lagi ya. Di sini tidak boleh disukunkan, tetapi hidup lagi ya, dibaca. Silakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Hal ataka hadisul ghasyiyati rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Iya, sip ya. Alhamdulillah. Baik. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah SWT, sampai sini bisa dipahami terkait pembahasan yang barusan kita bahas. Ada pertanyaan dulu nggak? Mau tanya, Ya. yang tak marbutoh itu membacanya huruf H yang biasa atau H begitu? Oh iya, Tip. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena dalam Al-Quran itu ada huruf H yang mirip ya suaranya, meskipun bentuknya berbeda jauh. Ya. Nah, di sini saya tulis untuk huruf ta yang ini, Ibu Bapak, atau ta yang ini, ketika dia sukun, Ibu Bapak, sukun, ya, sukun, maka perubahan bacanya jadi huruf H besar ya, yang ini ya, atau yang ini. Nah, gitu, huruf H besar ya. Bukan huruf yang H ini, bukan. Tapi hurufnya yang ini ya. Gitu. Jadi penulisan huruf H besar itu, Ibu Bapak ya, ada beberapa bentuk. Saya tuliskan ya. Saya ini hapus dulu supaya lebih mudah. Ya, Ibu Bapak ya. Jadi untuk H besar, ini kalau saya sebutkan aja dengan H kecil ya. Untuk H kecil ini ya, dia tidak ada perubahan penulisan. Jadi kalau disambung pun, contohnya fathah ya. Fathah ya. Dia tidak ada perubahan ya. Fathah atau apa namanya? Kalau di tengah ya, Al-Fatihah ya. Contoh lain atau Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, ini ya. Hanya tetap tidak ada perubahan ya. Gitu. Tapi kalau untuk H yang ini yang besar, Ibu Bapak ya, dia ada perubahan penulisan ya, perubahan penulisan. Pertama, dia kadang ditulis dengan huruf H seperti ini ya, atau H seperti ini sama dan ini, atau H seperti ini, atau H seperti ini gitu ya. Lalu tak juga ini terbagi dua ya, tak. Nah, saya geser ke sebelah sini ya. Tak juga terbagi dua. Kalau taknya di sini tak seperti ini ya, ketika dia berhenti
tetap suaranya huruf ta. Tapi kalau taknya bentuk huruf H yang seperti ini, ketika dia berhenti jadi huruf H. Gitu, ya. Jadi nanti perubahan suara ta itu, ya, perubahan suara ta itu mengikuti bentuk tulisannya, ya, bentuk tulisannya. Kalau huruf ta ini, ya, tidak ada titiknya, contohnya kita hapus titiknya, maka dia huruf H. Tapi kalau kita beri titik 2, berarti dia huruf ta. Lalu ketika berhenti, ya, karena taknya jadi sukun, maka dihilangkan. Maka suaranya jadi huruf H, gitu. Dan H-nya adalah kembali ke H besar yang ini. Gitu, ya. Jadi, yang Ibu pertanyakan tadi, apakah perubahannya ke huruf H kecil atau huruf H besar? Ke huruf H besar, ya. Jadi, ini ke huruf H besar, ya, Ibu Bapak, ya. Huruf H besar. Baik. Pak Ustadz mau tanya lagi. Silakan. Jadi bacanya kayak yang Ustadz itu rodiah atau rodiah kayak lemas saja apa gimana? Ini perubahan suaranya apakah seperti apa gitu mungkin Bu ya? H besar H kecil. Nah, ya. Jadi H besar H kecil itu, ya, kalau Ibu mengucapkan H besar, ya, yang saya pahami selama ini, selama belajar, jadi H besar itu, ya, saya tulis lagi di sini, ya, maaf. Jadi pengucapan H besar ini, ya, itu seperti kita mengucapkan kata hari, ya, H-nya biasa, hari, ya, hari, ya, hari Minggu, hari Selasa, hanya biasa. Tapi kalau hanya H kecil, ya, itu pengucapannya lebih halus lagi, ya, lebih halus lagi. Kalau saya mengumpamakan seperti suara terengah-engah setelah lari atau jogging, ada suara terengah-engah. Nah, itu pakainya H kecil, ya, lebih halus lagi suaranya, ya. Beda ketika kita mengucapkan contohnya Al-Fatihah nih, ya. Kan Al-Fatihah itu ada 2 huruf H, ya. Di huruf yang pertama huruf H kecil, ya. Ya, kalau kita Al-Fatihah nih, ya, contohnya. Al-Fatihatu. Nah, ini kan Al-Fatihatu. Nah, ketika waqaf ini kan jadi sukun. H yang ini, ya. Jadi sukun. Maka pengucapannya Al-Fatihah, ha, Al-Fatihah, Al-Fatihah, ha, ya. Jadi ini lebih cenderung lebih kuat, ya, huruf H ini, ya, dibandingkan huruf H ini lebih halus, gitu. Nanti ini akan kita pelajari lebih detail, Bu, ya, di pembahasan tahsin level berapa gitu, ya, saya lupa lagi, ya. Pokoknya di luar level 1, ya. Mau itu nanti level 2 atau level 3. Gitu, Bu, ya. Mudah-mudahan bisa terjawab, ya, Ibu Adisa, ya, Banjarmasin. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Ya, amin wa iyyakum. Baik, ada lagi sebelum kita lanjutkan? Ya, cukup dulu sampai sini berarti, ya, untuk pertanyaannya. Ya, selanjutnya nih. Ya, selanjutnya. Sekarang ke pembahasan selanjutnya. Ini masih latihan baca dan wakofkan, ya. Apabila huruf mad, ya, bertemu huruf yang berharokat dan disukunkan karena wakof, maka boleh dibaca 2, 4, 5, sampai 6 harokat. Dengan catatan setiap akhir berhenti itu harus konsisten panjangnya. Apakah mau 2, ya, atau 4, atau 5, atau 6. Gitu, ya, konsisten. Jadi di setiap berhenti atau wakof itu harus konsisten sama panjangnya.
Nah, hukum bacanya disebut mad arid lis sukun. Ya. Nah, contoh nih. Nah, ini disebutkan apabila huruf mad ya. Nih, saya tandai. Apabila huruf mad bertemu huruf yang berharokat. Nah, ini huruf mad ya di sini. Kita ambil contoh yang ini. Ini huruf mad ada kasroh bertemu ya sukun. Ya, ini kan mad ya. Lalu bertemu huruf yang berharokat. Nah, ada di sini huruf nun. Nah, huruf nun ini berharokat kasroh. Dan disukunkan. Nah, sukunkan huruf nunnya karena wakof. Nah, karena wakof ya. Jadi kan yang tadinya mini jadi min. Nah, maka cara membacanya bisa 2, 4, 5 atau 6 ya, gitu. Contoh, kita ambil contoh di sini ya, Ibu Bapak ya. Ini secara praktik sebenarnya udah pada bisa insyaallah ya. Cuman kita tambah teori supaya lebih paham. Baik, seperti tadi ya Ibu Bapak ya. Saya baca sekali nanti Bapak dan Ibu-ibu ya. Bapaknya di sini hanya satu, jadi saya sebutkan Bapak aja. Dan ibu-ibunya banyak, Bapak dan Ibu-ibu di sini. Saya satu kali, nanti Ibu Bapak juga sekali sama ya. Dinyalakan mikrofonnya. Ya, kita mulai dari sini dulu ya. Ini rumusnya masih sama 112 dibaca satu-satu lalu wasol 2 bacaannya ya. Walakin la yash'urun. Kita ambil yang 4 ya supaya seragam, supaya tidak kependekan, supaya tidak pendek, supaya tidak kalau 6 tidak terlalu panjang, kita ambil yang pertengahan yang 4. Saya ulang. Walakin la yash'urun. Silakan sama-sama semuanya nyalakan mikrofonnya. 1, 2, 3. Ya, sip. Wahadzal baladil amin. Silakan. 1, 2, 3. Wahadzal baladil amin. Kita sambung ya Bapak ya. Nah, kalau disambung berarti kalimat yang ini itu hidup lagi ya. Dibaca 2 harokat yang ini, 2 harokat lagi. Tidak boleh 4 ataupun 6 karena nyambung. Jadi 2, 4, 6 ini kalau dia wakof aja ya. Nah, saya contohkan. Walakin la yash'uruna wa hadzal baladil amin. Silakan. 1, 2, 3. Walakin la yash'uruna wa hadzal baladil amin. Ya, sip. Kita lanjut. Wa ma kanu muhtadin. Silakan. Wa ma kanu muhtadin. Ya. Radadnahu asfala safilin. Silakan. Radadnahu asfala safilin. Kita sambung. Yang ini jadi 2 harokat ya, Bu, jangan lupa. Wa ma kanu muhtadina radadnahu asfala safilin. Silakan. Wa ma kanu muhtadina radadnahu asfala safilin. Ya, kita lanjutkan. Walakin la ya'lamun. Silakan. Walakin la ya'lamun. Falahum ajruhum falahum ajrun ghairu mamnun.
falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kita sambung. Ininya tetap 2 harokat ya. Walakin la ya'lamuna falahum ajrun ghairu mamnun. Silakan. Walakin la ya'lamuna falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, sip. Lanjut, Bapak ya. Fi tughyanihim ya'mahun. Silakan. Fi tughyanihim ya'mahun. Anihim. Ya, udah semuanya. Kita lanjut. Amanu wa amilus solihat. Silakan. Semuanya. Amanu wa amilus solihat. Kita sambung, Bapak ya. Fi tughyanihim ya'mahuna wa maaf. Fi tughyanihim ya'mahuna amanu wa amilus solihat. Silakan. Fi tughyanihim ya'mahuna amanu wa amilus solihat. Ya. Bagian bawah. Fi zulumatil la yubsirun. Silakan. Fi dhulumatil la yubsirun. Ya. Yukadzibuka ba'du biddin. Yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Kita sambung ya. Fi zulumatil la yubsiruna yukadzibuka ba'du biddin. Fi dhulumatil la yubsiruna yukadzibuka ba'du biddin. Terakhir. Wattini wazzaitun. Silakan. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Kita sambung. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Iya, sip. Alhamdulillah ya. Baik, kita coba, masih ada waktu. Ada 5 menit, mudah-mudahan cukup ya untuk praktek semuanya. Dimulai dari Pak Agus dulu. Halo Pak. Ya, Pak Ustadz. Ya, monggo Pak, baca satu-satu lalu sambung ya. Paling atas warna pink. Walakila yas'urun. Wahadal baladil amin. Lamnya pendek, baladil ya. Dari wahada ya Pak. Ya, betul. Wahadal baladil amin. Ya, sekali lagi Pak. Banyak Wa kebaca panjang, banyak pendek juga. wahadal baladil amin. Ya, coba sambungkan Pak. Walakila maaf.
walakin la yas'uruna wa hadzal baladil amin. Ya, sip. Alhamdulillah. Barakallah. Selanjutnya Ibu Adisa. Silakan. Bagian kedua, Bu ya. Baris kedua. Wa ma kunna wa ma paling muhtadin. Disambung nggak, Pak Ustaz? Belum disambung. Satu-satu dulu aja. Radadnahu asfala safilin. Nah, sekarang sambung, Bu ya. Wa ma kanu tadina radadnahu asfala safilin. Baik, alhamdulillah, barakallah. Selanjutnya Bu Tanti, silakan. Warna kuning, Bu ya. walakin la ya'lamun. Lanya panjang, Bu. Walakin la. Walakin la ya'lamun. Ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, sip. Coba Bu sekarang sambung, Bu. Walakin la ya'lamuna falahum ajrun ghairu mamnun. Ru-nya pendek, Bu. Ghairu mamnun. Ulang dari awal, Ustadz. Ya, walakilla. Walakin la ya'lamun walakin la ya'lamuna falahum ajrun ghairu mamnun. Iya, alhamdulillah. Ini ada chat dari Bu Ratna ya, saya bacakan dulu. Maaf Pak Ustadz, wifi-nya putus-putus. Oh, baik Ibu ya. Berarti kalau masih putus-putus, silakan Ibu menyimak dulu aja. Nanti kalau udah stabil, tinggal bilang aja mau praktek gitu ya. Ya, selanjutnya Ibu Rani. Halo Ibu. Ya Ustadz. Silakan Bu, warna biru Bu ya. Fi du'yanihim ya'mahun amanu wa amilus solihat Ya. fi du'yanihim ya'mahuna amanu wa amilus solihat. Ya, Dave, tersisa 2 lagi. Ibu Ratna gimana? Udah stabil belum? Iya Pak Ustadz. Dicoba Bu ya, silakan dibaca. Yang hijau Bu ya. Fi zulumatin la yubsirun. Tukadzibuka ya ba'du biddin. Ya, sambung Bu ya. Fi zulumatil la yubsiruna yukadzibuka ba'du biddin. Alhamdulillah. Ya, terakhir sama-sama semuanya nyalakan mikrofonnya yang warna pink ya. 1, 2, 3. Watini wazzaitun wa turi sinin. Ya, lalu kita baca sambung ya sama-sama juga. 1, 2, 3. Watini wazzaitun wa turi sinin. Alhamdulillah ya. Baik Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 22 lewat 1 menit ya. Sudah habis waktunya, mudah-mudahan berkenan apa yang saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan mungkin disimpan dulu aja buat minggu depan, dicatat dulu karena sudah larut malam juga ya. Baik,
kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, saya undur diri. Kurniawan, mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam segi penyampaian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan dan mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah untuk terus belajar Al-Quran. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke pengatur acara ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Pak Ustadz Kurniawan atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat ya Pak Bu untuk terus belajar membaca Al-Qurannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar tahsin itu sangatlah penting dalam bacaan Al-Quran. Karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat. Baik, Alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara Zoom kelas tahsin pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya dan sudah bisa memaparkan ilmu pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, sudah menyimak dan mendengarkan. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan semangat terus untuk belajarnya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pekan depan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Baik Bapak Ibu, saya Henry pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada sikap atau kata yang kurang berkenan dan penyampaian kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Mewakili tim Sobat Ngaji, kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bermanfaat. Ustadz. Kasih ilmunya. Ya, Nanti selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akhiri ke kelas pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.